enak kali Pak Diki kalau nggak kantong sendiri. Bu Feni moderatornya ya. Jadi nanti Bu Feni yang itu ya, dari saya langsung ke Bu Feni ya. Saya masih di jalan. Ya Bu, sambil di jalan aja. Nah, ini udah ada Bu Iwin. Assalamualaikum Bu Iwin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu ikut gabung. Ini nggak apa-apa Ibu, kita sama-sama belajar ya. Ini kami dari kelompok F. Kita nunggu Bu, ini belum gabung nih presenternya. Kalau presenternya udah gabung, nanti Bu Feni boleh ambil alih ya. Isinya apa emang? Yang ngebuka bukannya host ya? Saya Yang cuma ngebuka buka. hostnya dulu. Ya, nanti kan dari saya langsung ke moderator kan. Iya, farmhouse. Iya. Nuansanya tuh nuansa Eropa gitu. Ada tiket masuknya juga? Ada. 40.000. Iya, Bu Pipa. Nah, Assalamualaikum Bu Pipa. Ini karena kita perdana ya. Saya juga masih bingung. Tapi benar ya, kan nanti moderator ini yang ngatur acaranya. Jadi setelah ini silakan Bu Feni boleh ambil alih. Nanti yang share screen karena Bu Feni sedang di perjalanan, nanti biar saya aja yang share screen ya. Bu Feni, saya mohon izin ya. Oke, siap. Bagaimana ini, Neng Pipa? Bu Pipa sudah masuk? Bu Pipa sudah masuk. Cuma Udah belum ya? menggunakan Ke arah mana? Ke arah Pajajaran. Mana Pajajaran kita tadi kanan. Muter balik. Iya, muter balik. Muter balik. Bu Iwin dari mana, Bu? Ya. Ke arah Pajajaran berarti ke arah Bogor dong? Iya. Coba lihat dulu nih, kamu udah beda arah itu bukan Saya arah. dari SMA Harapan Bangsa ini saya gurunya mendampingi juga Iip. Iip itu panggilannya teh Bu Iip. Oh, panggilannya Iip, Bu Hafifah itu. Itu deket Jangkauan. Iya. Oh, iya mangga Ibu. Kenal ya Bu. Iya, Sami. Betul di Cigombong apa Cijeruk ya? Cigombong Bu. Cigombong. Abdi di Cibung Bulang, Bu. Bogor ini mah, yang lain itu. Dari ujung ke Dunia ujung. serasa dekat dengan apa? Ke arah Bogor kotanya jauh banget ini mah. Bu Pipa boleh mulai? Saya share screen. Bisa mulai Bu Pipa? Halo Bu Pipa. Sigana keur pakai Iip ternyata panggilannya ya. Cimakmar. Iya. Nah, udah bisa ya. Bu Iip, udah bisa. Ini Bogor ke sana jauh ya. Boleh ya. Maaf Bu, barusan ada sedikit kendala. Ini buat videonya belum bisa kebuka. Oh yaudah, nggak apa-apa, nggak pakai video juga kayaknya nggak apa-apa ya. Kita lihat aja dia. Kalau ke Bogor kota jauh dari sini. Jauh. Ini bukan Bogor kotanya, masih jauh lagi ke sana. Kalau Bogor kota jauh. Ada Bu, ada. Udah ada. Oke, bagus. Kalau udah ada bisa kita Bogor kota ya balik lagi sana, balik lagi ke tadi tol. Bisa dimulai ya Bu ya? Iya. Sok mangga Bu Iip, Bu Iip. Ya, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hafifah dari SMA Harapan Bangsa. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai lingkungan, konteks peduli lingkungan kayak gitu. Pastikan ya kalau misalkan kita mendengar kata lingkungan,
Ibu atau Bapak itu kayaknya udah gak asing lagi gitu kalau kita ngedengar kata lingkungan. Wah, ini pasti ujung-ujungnya berkaitan dengan sampah atau misalkan pencemaran, seperti itu. Nah, mengapa saya mengangkat judul dan tema lingkungan itu karena menurut saya pada saat ini tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang sering terjadi gitu. Baik itu pencemaran maupun pencemaran yang bersifat sosial maupun bersifat lingkungan. Oke, bisa di next, Bu. Nah, saya akan sedikit mengulas apa sih lingkungan. Nah, jadi lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu terdiri dari Ini yang komponen itu biotis yang tempat dan waktu abiotis. mau ke mana? Seperti itu. Apa terdengar, Bu, suaranya? Ya, terdengar Bu Iip. Ya, seperti itu. Di next, Bu. Nah, berkaitan dengan lingkungan, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih pentingnya lingkungan bagi kehidupan kita. Nah, lingkungan itu manfaat atau fungsinya itu banyak sekali bagi kehidupan kita, baik itu sebagai tempat untuk bersosial, tempat hidup, atau sebagai tempat habitat, sebagai tempat mencari makan, bahkan untuk tempat melakukan suatu kegiatan seperti itu. Di next, Bu. Next lagi. Nah, berdampingan dengan manfaat lingkungan, di sini saya akan mengupas sedikit tentang kerusakan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan ini tuh sepertinya sudah kita rasakan pada saat ini, baik itu secara contohnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam, baik itu faktor manusia maupun faktor alam. Nah, salah satu contoh kerusakan lingkungan nih. Siapa? Siapa? Sama? Enggak, beda-beda Beb. Kan kakaknya pada ngundang semua ya. Ada yang kakaknya Vera. Ada yang sama si Jaki. Ya, penyebabnya kayak gitu. Apa ada suaranya, Bu? Oh iya. Termasuk Ada. suami itu menunggu si Jaki. Nah, seperti itu, Bu. Tahu ya. Ini Sekalian nanti. Bareng Terus hal-hal apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Oh ya. Jadi hal-hal apa aja dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap stabil nih? Kalau misalkan kita tidak bisa gitu menjaga lingkungan secara besar atau berkontribusi secara besar terhadap lingkungan, maka alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang sederhana saja, akan tetapi kita ikut berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, contohnya sebagai siswa nih, Bu, contoh sederhananya ya, kan sering nih kita ingetin buat buang sampah pada tempatnya, atau mengolah sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat. Itu merupakan hal sepele, akan tetapi sepertinya maksudnya terdengar di kuping kanan terus keluar di kuping kiri gitu. Mereka tahu cara menjaga sampah, akan tetapi minim sekali gitu tindakan untuk menjaganya seperti itu. Nah, makanya dari itu kita harus bisa berkontribusi terhadap lingkungan walaupun tidak begitu besar, setidaknya pada diri kita sendiri atau lingkungan sekitar kita. Seperti misalkan kalau di rumah nih nggak ada pohon gitu atau nggak ada tanaman, ya kita nanam bunga, membuang sampah itu tidak sembarangan gitu. Kalau sampahnya organik ya kita jadikan pupuk atau apa seperti itu. Nah, menyinggung ke masalah corona ya, Bu, menurut saya itu ada hikmahnya di balik kejadian corona ini. Walaupun misalkan ya sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, akan tetapi dengan adanya corona ini tuh menurut saya ada hikmahnya. Kenapa bisa dibilang ada hikmahnya?
Soalnya kalau misalkan menyinggung ke lingkungan gitu ya, kan kalau sebelum corona gitu kita sering berkendara keluar menggunakan motor atau bahkan naik kendaraan, dan di jalan tuh banyak dan macet banget gitu kendaraan-kendaraan bermotor dan berasap seperti itu. Dengan adanya corona ini kegiatan kita tuh jadi minim untuk berkegiatan di luar, sehingga secara tidak langsung itu dapat berkontribusi menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Jadinya tuh si kendaraan asap motor itu tidak akan mencemari udara seperti itu, atau mengurangi pencemaran udara, sehingga lapisan ozon di bumi itu bisa stabil atau bisa pulih kembali, walaupun kita tidak merasakannya, tapi itu berdampak besar, entah itu untuk saat ini ataupun untuk suatu saat nanti terhadap anak cucu kita nanti, seperti itu Bu. Jadi kesimpulannya, open your heart to the earth. Ayo gitu, mulai saat ini kita harus buka mata hati kita itu untuk bumi. Jangan sampai kita tahu cara menangani kerusakan lingkungan, akan tetapi itu hanya sekedar kita tahu tapi tidak melakukan tindakan seperti itu. Kalau misalkan kita tidak bisa berkontribusi secara besar, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang sederhana saja seperti itu, Bu. Mungkin itu saja, atau ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Afifah yang sudah menjelaskan ya tema hari ini tentang bagaimana kita bisa melestarikan bumi ya, mencintai bumi istilahnya ya. Mungkin ada yang lain. Di sini ada beberapa orang yang bersama kita ya, ada Ibu Iwin, ada ya, kemudian ada Ibu Ya Bu. Kalau ada yang tanya kepada center, kami persilakan. Mungkin ya, sekarang kan sedang juga digalakan tentang bank sampah ya. Jadi ini mungkin salah satu program yang sedang digalakan juga ini tentang bank sampah, Bu Fifah ya. Halo. Mungkin itu salah satu juga. Enggak lah, ya Pak. Ya, sebentar. Ada apa Pak? Salah satu upaya ya, gitu boleh, untuk melestarikan lingkungan gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Ya, jadi intinya kalau misalkan kita tidak bisa berkontribusi begitu besar terhadap lingkungan, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal sederhana nomornya di lingkungan sekitar kita. Nomor serialnya? Entah itu seperti menanam pembeliannya ada pakai yang baru aja. Sampah. Banyak orang tahu mengenai sampah, akan tetapi ya sekali gitu tindakan mereka terhadap lingkungan seperti itu. Yang terbaru udah bisa dua-duanya kan. Minta tolong coba sama Pak Aris dulu aja. Sekadar tahu dan mendengar. Harusnya bisa nggak? Ya tolong ya. Ya. Bahkan kejadian-kejadian saat ini tuh menurut saya sangat prihatin ya Bu. Soalnya banyak sekali alam yang terjadi di sekitar kita itu, seperti banjir atau mungkin curah hujan yang tidak tentu, itu bisa saja lapisan ozon atau pencemaran sehingga menyebabkan curah hujan menjadi tidak stabil gitu. Yang harusnya panas, wah malah hujan kayak gitu Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kali yang lain, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada pemateri, dan kita juga di sini ini dimulai dari kita sendiri, Bu Afifah ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri
Iya, betul, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Jadi berkaitan dengan konsep peduli lingkungan ini tuh ya saya prihatin aja gitu ngelihat keadaan sekarang gitu, lingkungan kayaknya kurang stabil gitu, ngelihat walaupun tidak terjadi di tempat saya atau di tempat Bapak, akan tetapi kalau kita melihat ke luar gitu, ke daerah orang atau bahkan ke luar daerah kita sendiri gitu, kayaknya prihatin banget gitu, akan sampai terjadi bencana alam, baik itu bencana sosial, bencana yang bersifat akibat alam seperti itu. Nah, penting kita mengajak diri gitu untuk bersikap peduli atau bersikap ya menghargai lingkungan itu seperti apa sih gitu. Jangan sampai kita hanya tahu di sekolah itu caranya doang gitu, tapi nggak ada gerakan atau tindakannya seperti itu. Mungkin ini bahasannya maksudnya tuh tentang sampah itu kayaknya membosankan gitu. Akan tetapi ya gitu. Berarti ya. Kita perlu mengingatkan lagi. Langsung pulang berarti. Udah bawa semua ini. Lingkungan kita seperti itu. Mungkin dari Ibu dan Bapak yang hadir di room ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, Saudara Hafifah atau Kakak Hafifah? Ya, silahkan Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprijal. Materinya sangat bagus kalau menurut saya, mengkaitkan tentang lingkungan hidup. Paling saya lebih ke pendapat pribadi Hafifah sendiri gitu. Kita kan melihat keadaan lingkungan saat ini tidak menentu ya, dalam artian seperti kita ketahui dalam akhir-akhir ini kan banyak kejadian alam yang memang dampaknya itu merugikan. Yang terjadi di daerah Bogor kemarin kan diberitakan sempat viral kalau tidak salah terjadi banjir, dan di Kalimantan Selatan dan sekitarnya juga terjadi banjir. Intinya terdapat bencana di mana-mana gitu. Menurut Hafifah sendiri, itu bagaimana sih kita sebagai generasi muda mensikapi itu semua? Langkah realnya itu seperti apa gitu? Dalam keadaan dan dalam kondisi COVID sekarang ini gitu. Yang memang kita sendiri kan dalam berkegiatan itu terbatas. Menurut Hafifah seperti apa gitu? Gitu aja sih. Ya, halo? Ya. Silakan. Bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Rizky Aprizal ya. Ya, mohon maaf ya, tadi Bu. Saya koneksinya terputus. Ya, ya, Bu. Hafifah,
Silakan, bisa langsung dijawab aja. Silakan Bu Hafifah. Bu Hafifah suaranya tidak terdengar, Neng. Bu Hafifah. Bu Hafifah. Bagaimana Bu Hafifah? Host ya, saya tadi sempat terputus. Tadi pertanyaan sebentar tolong ya, Bu Nurul. Pertanyaan dari Pak Rizky Aprizal itu lebih ke bagaimana pribadi Bu Hafifah sendiri menyikapi masalah tentang lingkungan ya, Pak Rizky ya tadi. Sama dihubungkan dengan Kabupaten Bogor yang sekarang tuh sedang mengalami banyak bencana gitu. Ini sepertinya Bu Hafifah ada masalah dengan audionya, jadi tidak bisa terdengar. Boleh di kolom chat kalau misalkan Bu Hafifah ada kendala dengan audio, bisa menggunakan kolom chat juga ya. Ya. Bu Hafifah, monitor. Bagaimana ada kendala di audio Bu Hafifah? Mau aja. Bentar ini Ibu. Ibu. Halo Bu. Ya Bu Nurul. Ini gimana Hafifah udah bisa masuk? Ya, halo. Ya. Ibu Penny dan Bu Nurul bisa mendengar Hafifah? Ya, Bu Ade ya. Terdengar sudah. Ya, udah Iya. terdengar ya. Ya, mohon maaf tadi ini agak sedikit ada gangguan. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ya, tadi dengan Pak Rizky tadi pertanyaannya seperti apa Bu? Mohon maaf. Pertanyaannya bagaimana menurut Bu Hafifah pribadi ya tentang kondisi Kabupaten Bogor ini yang kondisinya mungkin sekarang sedang beberapa ada musibah ya terkait dengan lingkungan hidup ini. Bagaimana? Silakan. Menurut saya itu cukup prihatin ya Bu. Ya, terima kasih. Melihat kondisi gitu Kabupaten Bogor saat ini menurut saya lumayan memprihatinkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Rizky tadi ya, ada beberapa gitu di daerah tertentu yang terjadi bencana seperti itu. Walaupun tidak terjadi di sekitar kita, tapi ya rasa prihatin kita tuh kayaknya menggebu-gebu gitu. Dan mengapa saya mengangkat tema seperti itu? Seperti ini maksudnya tentang lingkungan ya karena menurut saya itu perlu sekali gitu kita harus menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahkan pada diri kita sendiri itu untuk mencintai lingkungan seperti itu. Nah, tindakannya apa saja? Walaupun kita tidak bisa seperti yang tadi saya bilang berkontribusi besar terhadap lingkungan, misalkan belum bisa nih mengolah sampah, kalau misalkan kasusnya seperti banjir, ya kita lakukan hal-hal yang sederhana saja gitu. Dimulai dari diri kita seperti mengingatkan kepada keluarga kita, atau misalkan kita sebagai guru mengingatkan kepada murid-murid kita seperti itu. Itu hal sepele untuk mengingatkan akan, tetapi pengaruhnya itu sangat besar. Dan bahkan mungkin kejadian-kejadian yang ada di kabupaten saat ini tuh secara tidak langsung mungkin itu karena bisa saja karena faktor
manusia di zaman sekarang ataupun faktor dari kelalaian orang-orang terdahulu gitu terhadap lingkungan sehingga dampaknya itu terasanya sekarang seperti itu, Bu. Jadi penting sekali kita mesti menyadarkan gitu kepada orang-orang. Ya walaupun misalkan orang-orang tidak bisa menerima atau gimana kita aja deh hidup-hidup kita mau ngapain, ya mungkin kita mesti mencontohkan gitu dari diri kita sendiri dulu atau kita di lingkungan sekitar kita melakukan hal-hal yang berbau peduli lingkungan seperti itu. Begitu, Bu. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Bu Nurul, bagaimana? Masih dibuka ini Q&A-nya? Kita ada waktu 3 menit lagi, Bu, karena kita menggunakannya 30 menit ya. Kalau ini saran saja, Bu, kalau misalkan tidak ada lagi yang bertanya, silakan buat kesimpulan saja. Hanya karena waktunya 3 menit lagi kan ya? Iya. Mangga, Bu. Mangga kesimpulan dari moderator ya. Mungkin Bu Afifah silakan mau membuat close statement ya untuk materi hari ini. Monggo silakan langsung. Oke, ya terima kasih sebelumnya telah bergabung di room kita dan saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan dari pertemuan ini itu mengapa saya mengangkat tema dengan lingkungan itu karena melihat kejadian seperti sekarang banyak sekali bencana-bencana yang terjadi dan perlu ditekankan lagi bahwa melakukan hal sederhana terhadap lingkungan itu dapat membantu walaupun tidak secara langsung terlihat tapi itu akan berpengaruh terhadap mungkin suatu saat nanti seperti itu. Dan kita harus sering mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk senantiasa menghargai lingkungan seperti itu, Bu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Afifah atas sharing materinya yang sangat bermanfaat ya, untuk kita untuk mengingat untuk saya pribadi dan mungkin untuk yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada host. Silakan Ibu Nurul. Dari saya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di sesi 1 ini. Mudah-mudahan di sesi 2 nanti yang akan kita mulai jam 14.30, Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung ya. Kami sudah membagikan linknya dan kami mohon maaf apabila dalam webinar pertama ini masih banyak kekurangan karena semuanya juga sedang belajar ya. Ada beberapa kendala mungkin dari sinyal dan segala macamnya. Mohon dimaafkan dan apabila ada hal yang baik yang dari tadi disampaikan oleh Bu Hafifah, boleh diaplikasikan di tempatnya masing-masing. Dari saya atau dari kami, ini kami cukupkan sekian. Kita sebenarnya 40 menit ini ya. Saya salah ngitung. Kenapa, Bu? 40 menit. Bu Ade gimana ya? Kenapa? Saya bikinnya kemarin Bu, waktu saya waktunya 30 menit ya? Iya, tapi ternyata ini 40 menit. Link presentasinya udah di-share belum? Sudah, link presensi sudah di-share. Bisa dilihat di kolom chat, sudah saya share juga. Udah 2 kali kami share. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Jangan ya. lupa, sudah nge-record, Ibu. Iya, ini udah di-record. Setelah ini, pasti otomatis ya. Buat, nggak harus di-download dulu ya kalau di Zoom. Beda dengan di web. Ya. Kalau begitu, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Pak Antonius mungkin mau ada yang mau dievaluasi, Bu? Mungkin mumpung masih ketemu ini kita. Oh iya, mangga. Bagaimana untuk selanjutnya? Yang sesi kedua ya, Bu ya? Supaya bisa lebih baik lagi.
Pak Antonius, mangga. Bapak dari mana ini? Mangga Pak masukannya. Sudah baik. Menurut Bu Ade, bagaimana Bu Ade? Saya takutnya itu Bu Feni-nya Ya, lagi mangga, nyetir, katanya di samping. Ya. Oh, Pak Antonya lagi di perjalanan ya, Pak? Bu. Kalau menurut saya sangat baik, ibu-ibu ini luar biasa ya. Ini kan kita pertama kali ya untuk Ibu Nurul, Bu Penny. Iya. Alhamdulillah. Pertama untuk penampilan pertama itu menurut saya luar biasa sekali. Mungkin nanti di meeting yang kedua bisa lebih baik lagi gitu, Bu. Bukan berarti yang sekarang belum baik ya. Sudah baik sekali untuk meeting kita yang pertama ini sudah baik sekali. Kan seperti yang saya bilang dari awal bahwa intinya kita sama-sama belajar, kita sharing ilmu gitu ya, Bu ya. Gitu. Masih ada waktu berapa menit lagi? Masih berapa Bu Nurul? Masih 8 menit lagi ya? Ya. Iya. Gak apa-apa, mungkin kalau misalkan Di sini tidak masih ada 13.33, 7 menit lagi. 7 menit lagi. Oh gitu. Mungkin kalau misalkan dari presenter sudah cukup, Untuk kita tutup saja, tidak apa-apa, Bu. Ditutup saja. Untuk persiapan nanti meeting kedua. Ya, jadi nanti kita Bu ketemu Nurul lagi sebagai host ya, mangga. di 14.30 ya, Bapak Ibu. Iya. Ini nggak harus saya keluarkan ya, bisa keluar sendiri-sendiri. Iya, Ibu. Asana Ya, kalau terima kasih dikeluarkan untuk kayak Bapak yang Ibu semuanya ditendang yang sudah gitu. bergabung di room kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di room kami. Kami nantikan kehadirannya di 14.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.